kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Ini materi pembelajaran 1 ada di halaman 53 sampai 64 anak-anak. Baik, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi subtema 2 anak-anak, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya. Contohnya adalah kuda untuk menarik delman ataupun kerbau untuk menarik bajak petani anak-anak. Ada juga yang diternakkan untuk diambil daging, kulit, telur, susu, dan tulangnya. Ada pula hewan buas yang hidup di alam bebas. Menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan melestarikan hewan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita amati pada gambar yang sebelah kiri anak-anak. Ini ada hewan liar ataupun hewan buas yang tidak dipelihara oleh manusia. Contohnya adalah harimau, gajah, burung, tupai, jerapah, zebra, monyet, rusa, capung, dan lain-lain. Sedangkan yang di sebelah kanan di sini adalah hewan jinak yang dipelihara oleh manusia. Contohnya itik atau bebek. Selanjutnya di sini ada kambing, domba, ada lagi kucing, dan lain-lain. Materi pembelajaran 1 anak-anak, ayo membaca. Tanpa pada gambar di sini, Benny sedang membacakan sebuah dongeng dan teman-temannya mendengarkan sambil tertawa. Benny memelihara ayam. Ada ayam jago, ayam betina, dan anak-anak ayam. Setiap hari Benny dibangunkan dengan suara ayam jago. Ayam jagonya berkokok nyaring sekali setiap pagi. Ternyata Benny juga punya buku cerita tentang ayam jago. Yuk kita baca dongeng tentang ayam jago. Bacalah dengan suara nyaring dan intonasi yang tepat. Baik, Ibu membacakan dongengnya, anak-anak menyimak. Judulnya adalah Ayam Jago Baru. Pengarangnya anonim. Arti kata anonim adalah tidak diketahui pengarangnya. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk, hari sudah pagi, kokoknya keras-keras. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. Kamu siapa? Tanya si ayam jago baru. Aku burung hantu, jawabnya. Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini? Si ayam jago tadi berkokok, itu tanda hari sudah pagi, ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya meminta mereka tenang. Iya, itu matahari sudah terbit di langit, ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. Itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama, katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu baru dia akan berkokok. Sumber ceritanya adalah www.rumahDongeng.com.
Ayo mengamati anak-anak. Setelah membaca dongeng di atas, isilah teka-teki silang di bawah ini. Nanti ada pertanyaan yang mendatar ini dan juga ada pertanyaan yang menurun. Baik anak-anak, teka-teki silangnya di sini sudah tersedia. Kita harus mengisi petak-petak yang berwarna putih ini dengan kata sesuai dengan pertanyaan yang ada di sebelah kanan ini, baik yang mendatar atau menurun. Baik, kita mulai dari pertanyaan mendatar yang nomor 1. Bu coret. Benda yang dilihat ayam jago. Benda yang dilihat ayam jago adalah bulan purnama. Maka kita isi di sini dengan kata bulan purnama. Harus tepat mengisi seluruh peta anak-anak. Selanjutnya kita lihat nomor 1 di sini ada huruf B awalnya. Kita isi yang menurun dulu. Nomor 1 menurun. Pertanyaannya di sini Ibu coret. Sikap ayam jago saat melihat matahari. Sikapnya adalah berkokok anak-anak. Kita isi. Ini harus tepat mengisi peta ini. Berkokok anak-anak. B E R K O K O K. Selanjutnya di sini nomor 4. Ada pertanyaan nomor 4 mendatar. Kita cari nomor 4 mendatar. Ini pertanyaannya. Suara kokok ayam jago yaitu kukuruyuk. Ibu tulis di sini sudah ada huruf K. Yuk. Nah, sudah terisi semuanya. Sekarang ada nomor 3. Soal nomor 3 menurun. Di sini sudah ada cluenya huruf U anak-anak. 3 menurun ini. Burung yang mencari makan di malam hari. Burung yang mencari makan di malam hari adalah burung hantu. Kita isikan ke sini. Diawali dengan huruf B. B, U, Bu, R di sini. U lagi, burung. Sekarang hantu. H, A, N, T, U. Sudah selesai. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan kelima mendatar anak-anak. Di sini kita cari suasana malam. Suasana malam adalah gelap. G, E, L, A, P. Sudah tepat. Selanjutnya ada pertanyaan 7, nomor 7 yang mendatar anak-anak. Di sini perasaan ayam jago nomor 7. Perasaan ayam jago adalah malu. M, A, L, U. Lanjut, di sini ada pertanyaan mendatar nomor 8 di sini anak-anak. Ini diawali huruf T di sini sikap burung hantu. Sikap burung hantu adalah tertawa anak-anak. Diawali huruf T di sini T E R ter T A W A tertawa. Selanjutnya nomor 6 yang menurun anak-anak. Di sini tempat ayam jago berkokok. Tempat ayam jago berkokok di sini adalah pagar anak-anak. Kita isi. Di sini ada cluenya huruf A, P, A, G, A, R. Perlu anak-anak ketahui di sini ada binatang yang pertanyaan 2 menurun, yaitu binatang yang mengaisai saat mencari makan. Ini karena di sini tidak ada petanya, maka tidak Ibu isi. Ibu lingkari, Ibu beri tanda. Ayo berlatih anak-anak. Ayam sangat bermanfaat bagi manusia. Telur, daging, kulit, dan bulu adalah bagian ayam yang dapat diambil manfaatnya. Telur, daging, dan kulitnya untuk bahan makanan. Bulunya bisa digunakan untuk bahan membuat kemoceng anak-anak. Ayam-ayam Benny tinggal di kandang belakang rumah. Benny memiliki 10 anak-anak ayam. Benny ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok. Pertama, Benny memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Kedua, Benny kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Perhatikan gambar berikut ini. Baik, kita cermati gambar yang A. Ada berapa kelompok anak ayam anak-anak? Kita hitung 1, 2, 3, 4,
5. Ada 5 kelompok anak ayam. Dan tiap kelompok isinya sama, yaitu 2. Penulisan lambang bilangannya, bentuk perkaliannya adalah kelompoknya dulu anak-anak. Kelompoknya 5 dikali isi tiap kelompok 2. 5 dikali 2, 10 anak-anak. Ibu tulis di sini 10. Selanjutnya yang B. Sekarang kelompoknya ada 1, 2. Kelompoknya ada 2, isi tiap kelompok 5. 1, 2, 3, 4, 5. Penulisan lambang bilangannya, kelompoknya dulu. Kelompoknya ada 2, dikali isinya ada 5. 2 dikali 5, kalau kita hitung 10 anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata hasilnya sama. 5 dikali 2, 10. 2 dikali 5 juga 10. Jadi 5 dikali 2 sama dengan 2 dikali 5. Hasilnya sama. Perlu anak-anak ketahui sifat ini disebut dengan sifat pertukaran atau komutatif pada operasi hitung perkalian bilangan cacat. Penny memiliki 12 ayam jago. Ia menempatkan ayam jago dalam kandangnya secara berkelompok. Yang A, kelompoknya ada 2. Tiap kelompok isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ayam jago. Isinya sama anak-anak. Penulisan lambang bilangan perkaliannya adalah kelompoknya dulu 2 dikali 6 sama dengan 12. Kalau dihitung semuanya 12 anak-anak. Sekarang yang B. Sekarang kelompoknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Penulisan lambang bilangannya kelompoknya dulu 6 dikali isi tiap kelompok 2. 6 dikali 2 kalau kita hitung sama yaitu 12. Jadi ini sifat pertukaran 2 dikali 6 sama dengan 6 dikali 2. Hasilnya sama anak-anak yaitu 12. Kerjakanlah latihan berikut seperti contoh. Baik, mulai dari soal nomor 1. Kita amati telurnya ada berapa kelompok? 1, 2, 3. Ada 3 kelompok, isi tiap kelompok sama yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Isinya 5. Penulisan lambang bilangannya adalah 3 dikali 5 sama dengan 15. Nih, kalau anak-anak menghitung boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sekarang yang B. Nih, kelompoknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis dulu. Nih, atau kotaknya ada 5. Dikali isinya, isi tiap kotak 1, 2, 3. Isinya sama. Nah, 5 dikali 3, kalau kita menghitung boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hasilnya adalah 15 anak-anak sama. 3 dikali 5 sama dengan 15. 5 dikali 3 sama dengan 15. Jadi sifat pertukarannya 3 dikali dengan 5 ini sama dengan 5 dikali dengan 3. Hasilnya sama 15 anak-anak. Lanjut ke soal kedua anak-anak. Kita mulai dari gambar yang A di sini kita cermati. Kotaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak. Penulisan lambang bilangannya berarti kotaknya 4 kali isi tiap kotak sama yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 dikali 6, 24. Nanti anak-anak bisa menghitung. Ini keseluruhannya. Sekarang gambar yang B. Penulisan lambang bilangannya. Sekarang kita amati dulu. Di sini kotaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kotaknya ada 6 dikali isinya tiap kotak 1, 2, 3, 4. 6 dikali 4, 24. Ini anak-anak nanti bisa menghitung kembali boleh. Jadi sifat pertukaran pada perkalian bilangan caca 4 dikali dengan 6. Ini sama dengan 6 dikali dengan 4. Lanjut ke soal ketiga anak-anak. Di sini ada kelompok telur mata sapi anak-anak. Kita hitung jumlah kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 5. Penulisan lambang bilangan
kelompok atau kotaknya ada 5. Tulis di sini 5. Dikali isi tiap kotak. Sama anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 dikali 6 sama dengan 30. Anak-anak boleh nanti menghitung lagi. Sekarang yang B. Kita hitung dulu kotaknya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kotaknya ada 6 dikali isi tiap kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 6 dikali 5 hasilnya 30 anak-anak. Boleh nanti anak-anak menghitung lagi. Jadi sifat pertukarannya yaitu 5 dikali dengan 6. Ini sama dengan 6 dikali dengan 5. Hasilnya sama yaitu 30. Lanjut ke soal keempat anak-anak. Ada gambar ayam goreng. Kita hitung kotaknya anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isi tiap kotak 1, 2, 3. Penulisan lambang bilangannya kotak dulu anak-anak. Kotaknya 6 dikali isinya 3. 6 kali 3 sama dengan 18. Sekarang yang B. Kita hitung kotaknya. 1, 2, 3. Isi tiap kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isi tiap kotak sama yaitu. Penulisan lambang bilangannya adalah 3 dikali 6 sama dengan 18. Jadi sifat pertukaran atau komutatifnya anak-anak. 6 dikali dengan 3. Ini sama dengan 3 dikali dengan 3 dikali dengan 6. Hasilnya sama yaitu 18. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.